Kalau ini memang modelnya kecil ya? Bukan, ini bukan nutrisi Pak, karena jadi buahnya. Nah, segede-gede gini. Ya. Jadi kalau bunga nggak produktif, jadi pembuahan yang tanpa kita persiapkan, nanti buahnya akan stuck. Jadi itu juga harus ada penanganan khusus. Apanya nutrisinya? Nutrisinya. Jadi nutrisi itu berbeda setiap fasenya. Ini harus dibungkus ya Bang? Iya, untuk biar nggak jamur. Jadi karena kita masih pakai pestisida kimia, jadi daun kita semprot, tapi untuk menghindari buah aman dari pestisida gitu. kita. Jadi untuk daun tapi nggak kena buat buah ya? Tetap aman buat dikonsumsi. Boleh kita. Begini. Sebenarnya masih sekitar 2 minggu lagi, 2-3 minggu lagi untuk baru itu ya. Ini plastiknya khusus ya, emang buat ulur aja ini mah ya? Iya. Ini belum. Batang bagian bawah Pak, jadi untuk populasi, untuk sambung. Itu nggak. Berarti artinya ada endemiknya anggur di sini? Ada, dan mudah-mudahan Bekasi. Saya juga lagi ngeriset juga Pak, untuk gimana kita punya paritas itu. Jadi lokal ini ya, jadi lokal Bekasi ya. Walaupun hasil rekayasa genetik mungkin. Nah ini ada 4 jenis yang berbeda Jepang. Nah ini kayak gini lagi proses generatif namanya, jadi siap untuk dibuahkan. Jadi emang sengaja kita rontokkan. Dari hobi ternyata tapi jadi santai, buat serius. Santai, habis capek-capek kerja. Ini ada 40 varietas. Dari, satu hamparan ini? Iya, dari varietas Jepang, bisa Ukraina. Ini nyampur ya? Nyampur. Oh, ada samanya batangnya mah satu ya, di atasnya. Satu. Jarak. Nah, orang yang katanya anggur mahal, tapi kita bisa tanam di rumah, bisa nikmatin buah anggur di rumah. Iya. Oh ini ya untuk ya ini mah apa hobi ya, sebagai bisa untuk dekorasi juga di rumah. Nah keuntungannya Pak, jadi kalau di anggur itu beli sekali, tapi kita bisa panen bibit ribuan kali. Oh bibitnya ya yang di ini ya. Setiap tunas itu akan menjadi 1 bibit Pak. Ini hanya tunasnya aja yang diambil. Iya. Nah, tancepin gitu? Enggak, tunas yang ini, ini ada tunas. Jadi tunas ini kita potong, kita ambil, kita pot. Nah ini kita sambungin sama batang lokal itu Pak. Oh ini. Nah ya ini prosesnya. Oh batang lokal udah punya akar dia. Nah makanya sama di duren ya. Nah kalau duren kan nggak boleh ada pemangkasan batang. Nah kalau di anggur setiap habis panen kita ada pruning, potong semuanya. Jadi tunas-tunas itu akan menjadi nggak pernah berbuah. Dibeli sekarang batang. Karena harus dipangkas. Nah 1 kilonya itu bisa harga 100.000 Pak. Yang biasanya buat dibakar. Nah jadi 100.000 udah penghasilan juga. Makanya banyak orang berhenti di PT malah jualan bibit. Ada yang nganggur jadi jualan bibit. Jadi ini yang gara-gara anggur. Jadi lebih cepatnya menjualan bibit. Katanya pengangguran tapi malah jadi kerjaan. Jadi ini malah usaha anggur ya. Pengangguran malah usaha anggur. Udah ada 1000-an penggiat. Jadi nanti suatu saat nyari Bekasi identik dengan anggur. Amin. Nyari anggur ke Bekasi. Sudah Pak, kalau untuk bibit ya? seluruh Indonesia dari sini. Bibitnya dari Bekasi. Nah itu. Bekasi merupakan pembibit anggur terbesar. Anggur terbesar sekarang ya. Terbesar dan terbaik. Nanti pusat buahnya juga. Siap. Ya buat teman-teman pengangguran Indonesia, kita kedatangan Bapak Bupati dari Kabupaten Bekasi yang akan support, dan senang banget pas datang ke sini ya Pak ya, ternyata ya anggur keren banget ya. Keren, dan surprise juga saya, ternyata Bekasi punya pusat anggur yang luar biasa seperti ini. Jadi bayangan awal sebelum sampai di sini nih Pak, seperti apa imajinasi Bapak pas mau datang itu? Karena selama ini menurut saya belum ada kebun anggur di Indonesia itu ya, yang betul-betul berskala ekonomi gitu ya. Dan bisa menjadi komoditas unggulan. Dan kalau saya lihat di sini potensinya luar biasa. Ini bisa jadi komoditas unggulan Kabupaten Bekasi, dan setahu saya belum ada kota atau kabupaten di Indonesia ini yang komoditas unggulannya anggur. Pertanian itu bukan hanya produktivitas ya, menghasilkan beras, dan seterusnya, tetapi juga mesti ada yang ciri khas. Yang itu bisa mengangkat nama daerah, dan saya kira potensinya bisa di anggur ini. Karena kebetulan tadi belum ada kabupaten kota yang melirik komoditas ini. Lalu tentu saja tidak hanya berharap pada para petani berswadaya dari program dinasnya, harus mulai digelontorkan nih. Apakah untuk membantu pembibitan, membantu pelatihan, dan nanti setiap event yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian khususnya
dan pemerintah kabupaten umumnya tampilkan nih. Karena ini anggurnya bisa dibawa-bawa nih. Ada yang di tabulapot apa namanya? Ya. Dan itu bisa dibawa, bisa dipamerkan gitu. Sehingga setiap ada event Kabupaten Bekasi ada pohon anggur. Untuk teman-teman Kabupaten Bekasi, khususnya yang memang berminat, mempunyai atensi di bidang pertanian, punya hobi, mari kita jadi penganggur. Tapi penganggur itu hanya petani anggur, yang memang bukan hanya bisa dijual bibit buahnya, tapi dari usaha pembibitannya dan usaha-usaha lain ya, misalnya untuk disewakan bisa ya, untuk sebagai dekorasi dan sebagainya, spot selfie seperti ini. Jadi terus kreatif, terus produktif untuk Kabupaten Bekasi yang makin berani.